Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat dan baik. Nah, di video kali ini kita akan membahas saham Indah Kiat Pulp and Paper atau dengan nama emiten INKP. Oke, kita bahas langsung ke profil perusahaannya dulu. Nah, di sini agak sedikit panjang ya profil perusahaannya, tapi kita singkat aja. Jadi PT Indah Kiat Pulp and Paper atau IKPP ya disingkat merupakan bentuk perusahaan PMA atau penanaman modal asing yang didirikan atas joint venture sebuah perusahaan Indonesia PT Berkat Indah Agung dan dua perusahaan Taiwan Chunghwa Food Paper Corporation dan Yongfong Yuan Global Investment Corporation. Ya, dalam prakteknya perusahaan Taiwan itu bertindak sebagai teknologi untuk proses pembuatan kertas, sedangkan perusahaan Indonesia bertindak sebagai penyedia akses ya. Singkat ceritanya perusahaan ini dari tahun ke tahun semakin berkembang dan di tahun 1986 Grup Sinarmas membeli 67% total saham IKPP, sedangkan Chunghwa Food International dan Young Global sebesar 23% dan 10% beberapa tahun setelahnya pada bulan Juni 1990 IKPP ini mulai mempublikasikan diri dan melakukan penawaran saham perdana atau IPO di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya atau sekarang di Bursa Efek Indonesia ya. Singkatnya seperti itu. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek website INKP itu sendiri atau misalkan bisa baca di RTI atau di Stockbit ya. Oke, lanjut. Di sini shareholdernya pemegang saham kendali itu PT Purinusa Eka Persada di 53% dan masyarakat di 46,74% ya. Nah, ini board of directornya yang sekarang menjabat. Jadi presiden direkturnya Hendra Jaya Kosasih ya. Dan dia juga masuk ke ini, dia pegang sahamnya juga ya. Oke, lanjut kita lihat rekapan laporan keuangannya di case statistik. Oke, di revenue ini dari tahun 2020, 2021 dan 2022 secara pendapatan, mohon maaf ada yang berkokok. Secara pendapatan dari tahun 2020, 21 dan 22 itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sekitar 20%-an ya. Nah, ini di tahun 2022 asumsinya dia bisa mendapatkan 60 triliun ya. Kita lihat nanti Q4-nya berapa, apakah dia bisa menyentuh 60 triliun atau enggak. Lanjut di net income-nya. Di sini net income-nya cenderung mengalami peningkatan hampir 80%-an ya, 80%-an. Nah, ini tahun 2020 di 4 triliun, terus di tahun 2021 ini 7,5 triliun. Dan di tahun 2022 asumsinya bisa mendapatkan 13,1 triliun. Tapi kita lihat nanti di kuartal 4 kinerjanya seperti apa. Lanjut kita bahas ke balance sheet-nya. Kita bahas singkat aja. Balance sheet-nya di sini ada cash di 17 triliun. Terus total aset di 144 triliun dan di total hutangnya di 62 triliun. Nah, di sini current book full persennya ada di 14.998 atau asumsinya di 15.000. Nah, jadi kalau misalkan INKP itu berarti belum sentuh BBP satunya atau belum menyentuh harga wajarnya ya. Atau istilahnya saham ini sedang terdiskon. Nah, lanjut di sini current price to sell-nya di 0,79 dan current price to book value-nya di 0,58 ya. Jadi bisa diasumsikan saham ini sedang terdiskon sekitar 42%-an
dari harga sekarang. Nah, harga sekarang itu di 8.625. Nah, kemarin itu INKP itu sempat sentuh 11.000 tapi udah balik lagi sekarang ke harga 8.625. Sentimen apa saja yang bisa menaikkan harga saham INKP? Jelas ya. INKP itu Pulp and Paper. Jadi harga pulp and paper dunia itu menentukan juga harga saham INKP ya, karena mungkin kalau contohnya sama seperti batu bara ya. Jadi kalau misalkan harga batu bara lagi meningkat, harga sahamnya juga ikutan naik. Nah, sama pulp and paper juga sama ya, ketika harga pulpnya naik dan harga sahamnya juga akan ikutan naik. Kemarin juga sama ya, harga pulpnya ada peningkatan, terus harga sahamnya juga cenderung naik. Nah, sebenarnya secara jangka panjang INKP ini sangat menarik ya, karena mungkin kalau menurut saya prospek kedepannya akan cerah ya, kalau menurut saya pribadi. Tapi kita lihat kedepannya seperti apa, realitanya seperti apa. Tapi kalau misalkan kita lihat dari laporan keuangannya dan lain sebagainya, bisa dikategorikan INKP ini cukup menarik ya. Nah, oke, kita lihat perbandingan saham-saham kertas, industri kertas yang lainnya ya. Ini data pasar ya. Ada 6 saham pulp and paper, industri kertas ya. Jadi di Indonesia ya ini. Satu EKAD nih. EKAD itu peningkatan teknikalnya sedang dibeli nih. Volumenya segini dan cap pasarnya itu sekitar 985 miliar ya. Ini PT Fajar Surya Siwesa netral ya. 15 triliun ya. INKP Indah Kiat Pulp and Paper. Nah, ini posisi 3 di 47 triliun. Peringkat teknikalnya penjualan ya, atau sedang dijual. Indro atau Toba Pulp Lestari itu penjualan kuat ya di 874 miliar. SPMA atau Superma itu di 1,5 triliun. Sama ya, penjualan sama kayak INKP. Tekim penjualan juga di 21 triliun. Oke. INKP layak gak nih buat kita invest? Ya, kalau menurut saya secara long term INKP ini sangat menarik dan sangat bagus ya kalau prospeknya dia terus meningkat seperti ini ya. Tapi kalau misalkan kita pegang saham INKP, kita harus sabar juga ya, karena INKP itu kalau naik memang dia agak terlalu lambat, tapi kalau misalkan turun itu bisa cepat banget penurunannya. Jadi sebenarnya saham INKP itu kalau kita pegangnya untuk long term itu menurut saya sangat baik ya, sangat bagus. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.